Sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mulai kita lagi. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian bisa memahami dan menghayati sifat Allah yang keempat itu. Oke, kita yang kedua. Saya. Oke, silakan. Menjelaskan makna dan hakikat dari spasi tersebut serta bagaimana sifat ini menunjukkan kebesaran Allah dalam mengatur alam semesta. Ya, itu kalian mampu menjelaskan sifat-sifat Allah tersebut. Jadi pertanyaan yang ketiga apa? Saya. Silakan. Mengaplikasikan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berinteraksi dengan sesama, seperti dalam berkomunikasi, memahami orang lain, menjaga sikap saling menghormati, dan menunjukkan perhatian terhadap sesama. Oke, yang keempat ada yang tahu? Saya Pak. Silakan. Meningkatkan kesadaran akan bertumbuh empati, komunikasi yang baik, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan mengingat bahwa Allah selalu mengetahui, mendengar, dan melihat segala sesuatu yang terjadi. Itulah tujuan kita pada hari ini itu ada 4. Oke, dan sekalian, sekarang kita sudah masuk di bab kedua, yaitu penerapan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup dalam Asmaul Husna. Fokus kita pada hari ini ada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Alim. Karena tingkat pemahaman kalian terhadap Asmaul Husna itu tidak sama, maka Bapak ingin membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok
gambar Sami. Nah, dan ini Al-Basir. masih artinya Melihat. Hah? Melihat. Tuh. Nah, dari keempat sifat-sifat Allah ini, Bapak ingin meminta kalian agar membuat peta pikiran tentang empat sifat Allah ini. Baik, paham ya? Oke, silakan. Ada empat pembahasan kita pada hari ini, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, Bapak yang kalian menulis buat kartu nama tentang Asmaul Husna, ya, atau yang bisa disebut dengan flashcard. Oke? Atau kelompok yang mahir. Kalian kan sudah tahu apa itu kata Al-Alim. Al-Khabir itu apa, Asami itu apa, Al-Basir itu apa. Nah, di Asami itu cuma mendengar, Allah selalu mendengarkan apa yang kita doakan atau apa yang doa-doa apa yang kita kerjakan, Allah dengar. Nah, Bapak ingin kalian membuat sebuah esai pendek tentang Al-Alim dan As-Sami dan bagaimana sifat itu berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Bisa ya? Kalian sudah selesai semua tugasnya? Nah, oke, sekarang tugasnya kalian adalah diskusi kelompok dan memberikan pertanyaan. Silakan diskusi sebentar. Kelompok mana silakan diskusi pertanyaannya dan ingin ditujukan kepada kelompok yang mana. Sudah? Sudah diskusinya? Kelompok pemula udah diskusinya? Sudah, Pak. Ya? Kelompok menengah? Sudah siap pertanyaannya? Oke. Kelompok mahir sudah siap pertanyaannya? Oke. Sekarang kita berikan kesempatan yang menjawab adalah kelompok pemula. Ada yang bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok pemula? Saya. Oke, apa pertanyaannya? Apa arti dari nama Allah Al-Alim dan bagaimana kita bisa menceritakan ini Allah kalau dikira-kira? Oke, itu pertanyaannya. Silakan jawab kelompok pemula. Adapun cara menceritakan kehidupan Allah dalam beraktika yaitu ada enam cara. 1. Mencari ilmu dengan ikhlas. 2. Menggunakan ilmu untuk kebaikan. 3. Selalu dalam pembelajaran. 4. Menyembuhkan hati untuk mengenal Allah. 5. Menghindari sikap sombong dalam ilmu. 4. Berpikir kritis dan bijaksana. Oke, terima kasih untuk kelompok pemula jawabannya. Sekarang bagiannya kelompok menengah untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Ada yang bisa memberikan pertanyaan ke kelompok menengah? Oke, silakan. Bagaimana Al-Alim berhubungan dengan cara kita berbicara dengan orang lain? Dan apa perbedaan antara Al-Khabir dan Al-Basir dalam pandangan kita sehari-hari? Oke, kelompok menengah. Silakan dijawab. Hubungan Allah Al-Alim dengan cara kita berbicara dengan orang lain. Yang pertama, berbicara dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kedua, menghindari pembicaraan yang tidak berguna, gibah,
sampai dengan abad krisis pemahaman bahwa Allah selalu menjadi kita diberikan rasa keimanan. Ketika kita merasa bingung, cemas atau tidak tahu harus berbuat apa, kita bisa merasa lebih tenang dengan menyadari bahwa Allah mendengar segala doa dan tubuh kita. Ini mengurangi rasa kesedihan dan ketidakpastian karena kita tahu bahwa Allah selalu hadir untuk mendengarkan apa yang kita rasakan. 2. Memotivasi untuk berdoa dan memohon pertolongan. Sifat asal mengingatkan kita bahwa Allah mendengar segala sesuatu, termasuk doa dan permohonan kita. Tidak peduli seberapa kecil atau besar masalah tersebut. Dalam situasi kritis, kita mungkin merasa terpojok atau tidak punya banyak. Terima kasih atas jawaban untuk kelompok yang akhir. Dan kalian kita tepuk tangan untuk presentasi kita pada hari ini. Anak sekalian, Bapak sekarang ingin mengevaluasi apa yang sudah kalian kerjakan tadi di kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok pemula. Silakan perlihatkan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan dipresentasikan apa yang masuk dari kelompok itu. Melalui gambar ini, kita bisa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai pengetahuan yang luas dan tidak terbatas, tidak seperti manusia yang mempunyai pengetahuan terbatas. Yang kedua, melalui gambar ini, kita bisa meyakini bahwa apapun yang tidak terjadi menampak pada manusia, apapun yang tidak terjadi pada manusia, tapi bagi Allah selalu apa yang kita kerjakan pada manusia seperti itu. yang ketiga, melalui gambar ini, kita bisa meyakini apapun yang kita lakukan ataupun kita berikan dalam perkara kita ataupun luput dalam pengawasan Allah SWT. terakhir. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pemula. Sekarang untuk kelompok menengah, Bapak ingin memeriksa hasil kerja kalian. Dan soal pasir sudah lumayan bagus, tapi kurang dari keterbukannya dan penulisan warnanya juga disempurnakan. Untuk al-Qadir, untuk penulisannya sudah lumayan bagus dan warnanya kurang bervariasi seperti ini. Dan untuk Asami, ya ini juga lumayan bagus. Tinggal cara penulisannya di berbaris kembali. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok menengah. Sekarang Bapak ingin memeriksa hasil tulisan esai pendek dari kelompok mahir. Oke, ini tentang Asami dan Alami. Oke, untuk kelompok mahir, Bapak yang bertanya, apa sifat kalian bila ada orang yang selalu menggibahi kalian? Kita harus menyadari bahwa Allah selalu mendengar setiap perkataan kita tentang orang baik, baik itu yang sifatnya baik ataupun sifat yang buruk. Terima kasih untuk kelompok mahir. Berikan tepuk tangan untuk kelompok mahir. Nah sekalian, apakah ada bisa menyimpulkan kemudian kita pada hari ini? Oke, silakan. Seharusnya adalah sebagai pembina nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut kesimpulan tentang Asmaul Husna. Yang pertama, menyebutkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, menambahkan
ijabahi atau menjawab doa-doa kita, walaupun tidak secara langsung. Oke, bisa ada pertanyaan yang lain? Oke, apa? Oke, untuk sifat Allah Al-Basir atau Maha melihat, sifatnya itu tidak terbatas seperti manusia. Sifatnya Allah yang Al-Basir itu tidak ada batasannya. Kita meyakini bahwa Allah bisa melihat baik itu dalam keadaan terang maupun dalam keadaan yang gelap, sekalipun Allah selalu melihat dan kita. Nah, masih ada pertanyaan yang lain? Masih ada? Kalau pemain tidak ada, apa? Terima kasih. Anak sekalian, Bapak ingin memberikan kalian tugas. Tugasnya itu membaca buku paginya di bab ketiga, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan diikuti oleh ketua kelas dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr. Persilakan ketua kelas. Kurang lebih yang mohon maaf. Apabila ada hidayah.